dihasilkan terutama dengan pengalaman-pengalaman dari beliau sebagai tamu kuliah tamu hari ini, sehingga kita berharap bahwa kuliah ini akan memberikan penyegaran sekaligus juga pengetahuan baru tentang update ilmu pengetahuan tentang hasil riset, terutama pada adik-adik dan kami sendiri sebagai dosen di divisi parasitologi veteriner. Saya pikir kita masih sangat perlu untuk bisa mengupdate sesuai dengan hasil-hasil riset yang terakhir dari Bapak April Hariwardana. Tidak lupa memang saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Divisi kita, Ketua Divisi Bapak Dr. Mufasirin, Dokter Hewan Magister Sains, selaku Ketua Divisi yang baru, dan segenap para senior di Departemen Parasitologi Veteriner, mulai dari Prof. Nunu, kemudian Prof. Endang, Prof. Puji, Prof. Wanti yang selalu mandegani di divisi parasitologi. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa memajukan divisi kita dalam rangka untuk bisa meningkatkan kinerja dan performa dari divisi parasitologi veteriner, utamanya juga mengangkat performa dari fakultas kita, Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Tidak berlama-lama, pada kesempatan hari ini kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Bapak Dr. April Hariwardana menyampaikan materi kuliah tamu hari ini, dan saya berharap adik-adik para mahasiswa, baik mulai S1, profesi, maupun pemerhati yang lain, dari S2, S3, untuk bisa memperhatikan apa yang akan kita dengarkan bersama tentang pinjal dan caplak dalam rangka penular borne pathogen untuk penyakit-penyakit yang ditularkan. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk Dr. April. Monggo, Dok. Oke. Izin Prof. Yunus, jadi Dok April ini laptopnya lagi hang, jadi keluar gitu. sebentar ya, nanti akan masuk lagi. Oh, freeze ya. Ya, mohon teman-teman mahasiswa bisa menunggu, oke? Ya, mohon bersabar untuk adik-adik mahasiswa dan para tamu yang lain yang sengaja untuk hadir di momen kali ini, karena kita akan bersama-sama mendengarkan pakarnya parasitologi, utamanya terkait dengan perkembangan terakhir tentang pinjal dan caplak borne pathogen ya, identifikasi dan penyakit yang ditularkannya. Tapi sangat banyak ya, ini bisa kita dengarkan bersama, baik melalui pengalaman-pengalaman risetnya dan kemudian publikasinya, serta karena beliaunya sangat aktif ya dalam riset, karena memang sesuai dengan profesi dan kemudian institusi yang beliaunya terafiliasi dalam BRIN, karena memang tugasnya memang riset. Tapi kan adik-adik bisa menyimak secara sesama nanti sesuai dengan tugas dari utama yang koas ya, untuk membuat summary, membuat hasil simpulan dari kuliah tamu kali ini. Karena ini merupakan update yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang, sangat penting untuk kita ketahui bersama gitu ya. Kita tunggu aja sebentar sampai beliaunya bisa terkoneksi dengan internet, mungkin jaringannya mungkin. Iya, monggo. Iya. Siap. Mohon maaf, dengan baik. Prof. Yunus, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, nggak tahu Kami nih persilakan. kok jadi rewel ininya. Sebentar, Nah, saya tutup dulu. jelas, ini sudah jelas. Atau kenapa atau ginya flea preemptive. Iya, kelihatannya keserang flea ini seperti. Iya. Kami persilakan. Kami berikan waktu yang Dok. seluas-luasnya Dr. April untuk bisa menumpahkan seluruh ilmunya. Bentar, kita akan menguras ilmu dari Dr. April. Monggo, Dok. Sebentar, harus buka PPT-nya lagi. Ya. Biasanya nggak gini, jadi gini. Santai aja Dr. April, waktunya masih lama.
Share screen. Mantap. Sip. Sudah terlihat dengan jelas, Dr. April? Oke, Rien. Sip. Belum di untuk. Nah, oke. Monggo. Oke. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua saya di parastologi, Prof. Yunus, ada Prof. Nunuk tadi, Prof. Lucia, Prof. Puji, Prof. Endang, Dr. Mufa, teman-teman di divisi parastologi, adik-adik, dan juga kolega sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing aja sih sebenarnya, sharing dari apa yang sudah kita kerjakan di laboratorium yang mungkin lebih ke arah penyakit-penyakit yang common kita temui di lapangan gitu terkait dengan flea dan tick-borne patogen. Dan juga di sini mungkin untuk adik-adik saya lebih mengarahkan nanti ke bagaimana sih kita mengidentifikasi flea atau tick gitu ya, sehingga nanti ketika adik-adik koleksi sampel gitu bisa lebih aware lagi untuk melakukan identifikasi, terutama yang tick ya, yang tick kadang karena itu hampir mirip tapi sebenarnya itu berbeda gitu ya. Mungkin selama ini kita mengidentifikasi pokoknya Boopilus gitu, pokoknya Rhizopalus gitu, tanpa mungkin adik-adik mengetahui sebenarnya ada sih karakter-karakter yang memang itu harus dilihat untuk mempertimbangkan spesiesnya apa gitu. Baik, perkenalan mungkin dulu buat untuk adik-adik tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Prof. Yunus, tadi sempat ngilang, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hang laptop gitu. Jadi saya peneliti di BRIN, peneliti ahli utama dan memang berkecimpung di parasitologi dan bergabung dalam kelompok penelitian zoonosis, vektor, emerging dan re-emerging. Baik, sebelum kita ini gimana caranya ya? Terlalu ini. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita dihebohkan gitu, bukan dihebohkan. Ada berita terkait dengan penyakit yang namanya severe fever with thrombocytopenia syndrome gitu. Jadi demam disertai dengan trombositopenia yang berat gitu. Dan ini memang disinyalir oleh penyebabnya adalah vektor yaitu caplak gitu, caplak. Nah, seperti yang disampaikan tadi sempat di-spill oleh Dr. Mufa. Jadi kemarin saya bulan Juni kemarin sempat ke Thailand karena mengikuti training epidemiologi di sana dan kebetulan pada waktu kita berkumpul gitu ada teman yang cerita gitu bahwa setidaknya ada 2 orang meninggal dunia di Thailand pada kesempatan itu sekitar tanggal 20 Juni gitu, 20 Juni 2025 kemarin, yang memang disinyalir dan confirm diagnosa bahwa yang bersangkutan adalah terkena severe fever thrombocytopenia syndrome virus gitu. Jadi 2 orang, yang satu itu masih ada relatif, masih ada hubungan keluarga di kedua orang tersebut. Dan jadi ketika akhirnya kita berdiskusi, bercerita gitu dengan teman di Thailand, kira-kira apa sih yang terjadi gitu. Nah, ternyata memang mereka orang yang meninggal ini dia itu mempunyai anjing 4 ekor anjing, yang 3 anjing di rumah, satunya itu anjing liar gitu, dan dia itu sering memeluk anjingnya gitu ya. Ya seperti itu, dekat sekali dengan anjingnya. Padahal anjingnya itu banyak sekali caplaknya gitu ya.
banyak sekali caplaknya. Sehingga pada waktu itu akhirnya ketika pas hari dia demam, setelah demam itu pertama masih demam tinggi, tetapi dia sadar. Tetapi 3 hari kemudian korban mulai kehilangan kesadarannya gitu. Korban mulai kehilangan kesadarannya setelah 3 hari demam itu, menjadi lemah dan tidak bisa bicara setelah 3 hari demam itu. Nah, baru kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah dan akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia gitu. Nah, sejak saat itu kemudian tim epidemiologi setempat memiliki memiliki inisiatif untuk karena setelah didiagnosa sebagai SFTS virus gitu, sehingga mereka punya gambaran bagaimana kalau melakukan investigasi gitu ya. Sehingga sekitar tanggal 24 sampai tanggal 27 Juni itu mereka melakukan investigasi lumayan intensif dari radius antara 100 sampai 1 kilometer. Mereka menyisir dari rumah korban itu dan mengambil caplak yang mereka temui, baik itu dari ayam, baik itu dari sapi gitu ya. Kemudian di lapangan juga mereka mengambil dan melakukan deteksi gitu. Tapi sejauh ini saya masih belum dapat informasi bagaimana deteksi untuk ke arah vektornya. Namun mereka firm bahwa yang bersangkutan itu memang meninggal karena SFTS ini gitu ya, yang memang secara teori dan secara ilmiah itu telah dibuktikan bahwa si Hematocephalus longicornis ini merupakan faktor utama dari penyakit ini gitu. Nah, ketika kemudian kita lihat di beberapa literatur, ternyata penyakit ini sudah lumayan cukup lama, yaitu pada tahun 2011 itu sudah dilaporkan di Cina, kemudian berkembang ke Korea, Jepang, Vietnam, Taiwan, Pakistan, ya, Myanmar, dan Thailand. Nah, ini menurut beberapa ahli ini ada hubungannya juga dengan migrasi burung gitu. Jadi si caplaknya itu juga dibawa oleh burung. Jadi migrasi burung itu mempunyai korelasi positif terhadap penyebaran penyakit ini gitu. Dimana selain di human, virus ini juga ditemukan di anjing ya, di anjing. Sehingga beberapa studi akhirnya mulai lebih serius untuk mengidentifikasi dari atau untuk menginvestigasi dari penyakit ini. Nah, ini literatur yang menandakan bahwa migrasi burung dari Cina ke Korea ke Thailand itu berkorelasi positif terhadap penyebaran dari penyakit ini. Nah, ini data yang saya peroleh ketika kemarin mengikuti e-commerce. Ada seorang pembicara dari Korea dan memang beliau ahli di dalam penyakit ini. Beliau menyajikan data gitu, dan kebetulan datanya sempat beliau sharing gitu. Kita bisa lihat dari 2013 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk kasusnya dan juga disertai oleh kematian. Dan beliau juga menyimpulkan bahwa memang faktor Hematocephalus longicornis ini sebagai faktor utama dari penyakit ini. Oleh karena itu ketika sempat berdiskusi dengan Dok Mufa, kita bikin kuliah umum gitu terkait dengan, kebetulan ada mata kuliah terkait caplak dan flea gitu, sehingga materi ini kita sampaikan. Mungkin saya tidak terlalu banyak bercerita atau mengupas dari SFTS ini karena memang tujuan saya karena untuk adik-adik semester 3 dan itu memang lebih ke arah identifikasi. Mungkin nanti kita lebih banyak ngomong ke masalah identifikasi ataupun nanti kita spill sedikit terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh flea maupun oleh ticks gitu ya. Nah, ini sekilas saya belum melakukan deteksi secara detail, tapi kalau kita lihat dari morfologinya, ini adalah Hematocephalus longicornis.
Jadi kita dapatkan dari sapi. Waktu itu saya dengan adik-adik koas PPDH di Banyuwangi, kita ke lapangan bareng-bareng memeriksa sapi di daerah Sobo gitu. Kemudian juga di Silir Agung. Kemudian kita koleksi bareng-bareng caplaknya dan lumayan banyak. Dan ternyata ketika kita lakukan analisis SEM itu mengarah ke Hemasipalis longicornis. Jadi ini bagian dari apa namanya sampel yang kita peroleh ketika saya membantu adik-adik PPDH di Vikia untuk mengoleksi sampel di lapangan. Termasuk ini caplak yang ditemukan di ular piton. Ada literatur yang juga mengupas bahwa ini juga berpotensi untuk menginvestasi manusia. Ini yang dari ular piton, kemudian ini yang dari biawak yang ditemukan oleh adik-adik PPDH di Vikia. Kemudian ini yang kita peroleh tadi yang dari sapi, ini yang diperoleh dari ayam, ini yang diperoleh dari ular sanca, ini yang diperoleh juga dari sapi tapi di daerah Trenggalek. Nah, jadi kalau melihat adik-adik melihat morfologinya itu mungkin sekelas mirip ya, tetapi itu sebenarnya berbeda spesiesnya. Oleh karena itu untuk penentuan spesies ini biasanya kita harus lebih hati-hati, tidak boleh gegabah karena agak tricky dibandingkan dengan insek-insek yang lain atau dengan serangga yang lain atau dengan parasit yang lain. Oke. Apa sih sebenarnya kenapa kita sibuk banget dengan flea, dengan ticks gitu ya? Karena memang mereka itu berperan sebagai vektor. Vektor itu apa? Jadi vektor itu adalah insekta. Jadi vektor itu insekta, adik-adik ya. Ini punten bukan berarti menggurui profesor, Bapak Ibu orang tua saya di parasit, jadi saya sharing saja ini. Jadi vektor itu insekta yang membawa dan mentransmisikan penyakit yang disebabkan oleh agen patogen seperti bakteri, virus, jamur maupun parasit. Nah, secara garis besar itu memang dibagi dua. Ada yang biting berarti itu yang menggigit, menghisap darah gitu ya. Ada yang karier ya, dia cuma bawa aja gitu ya. Cuma apa? Kayak COD gitu ya. Shopee COD. Nah, cuma bawa aja gitu terus drop gitu ya. Tapi kalau di biting vector dia bisa jadi sebagai biological vector, bisa jadi sebagai mechanical vectors gitu ya. Nah, ini sudah diketahui bahwa memang insekta itu mampu menularkan lebih dari 250 foodborne disease yang menyebabkan diare, muntah, kepala mual gitu, dan 17 diantaranya itu adalah penyakit infeksius yang menyebabkan kematian sekitar 700.000 orang per tahun gitu ya. Oleh karena itu mengapa beberapa negara itu concern sangat dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh vektor atau vector-borne disease, termasuk yang disebabkan oleh tick maupun oleh flea atau pinjal gitu ya. Nah, sehingga karena itu cukup penting adik-adik, maka banyak sekali akhirnya penyakit-penyakit yang dikelompokkan berdasarkan dari berdasarkan dari vektornya gitu ya. Misalnya mosquito-borne disease, jadi penyakit-penyakit disebabkan oleh nyamuk. Kemudian louse-borne disease, ini yang disebabkan oleh kutu-kutuan gitu ya. Flea-borne disease yang disebabkan oleh pinjal, atau mite-borne disease yang disebabkan oleh tungau. Nah, ini ada tick-borne disease yang disebabkan oleh caplak gitu ya, kemudian fly-borne disease yang disebabkan oleh lalat gitu. Jadi karena banyak sekali penyakit-penyakit yang dibawa oleh vektor ini, maka menjadi baik perhatian di Kementerian Kesehatan maupun di peternakan ya, karena memang vektor ini mempunyai nilai kepentingan medis maupun veteriner. Nah, coba sekarang kita lebih mengenal caplak gitu ya, secara garis besar. Mungkin saya tidak terlalu mengupas teori yang detail banget gitu, hanya garis besarnya saja. Nanti adik-adik bisa baca di buku kuliahnya gitu ya. Jadi caplak dia itu merupakan obligat hematopagus
baik jantan maupun betinanya itu menghisap darah. Kemudian dia termasuk selicerata, artinya dia kepala sama toraknya itu menyatu gitu. Kemudian ada abdomennya dan memiliki 4 pasang kaki. Dan biasanya kalau larva masih 3 pasang kaki. Dia tidak memiliki sayap dan tidak memiliki antena. Dan ini adik-adik yang perlu diperhatikan bahwa capla ini berperan sebagai vektor penyakit nomor 2 setelah nyamuk, ya, dan menyebabkan kerugian ekonomis. Jadi kecil barangnya, tetapi dia cukup berpotensi untuk tanda kutip membunuh manusia gitu. Jadi kalau kita berkumpul dengan teman kesehatan itu hewan apa yang paling apa namanya hewan apa yang bersifat sebagai pembunuh yang paling tinggi, yang paling tinggi itu ternyata nyamuk ya. Nah, baru kemudian di sini ada capla gitu ya. Nah, ini taksonominya kita lewatin saja. Nah, untuk morfologinya adik-adik mungkin nanti ketika adik-adik mendapatkan sampel capla, adik-adik harus concern ke ada 4 ada yang digambar gambar ini ya. Kita lihat bagian seliceranya, kemudian ini genatosoma. Genatosoma itu sebentar. Nah, genatosoma itu artinya di bagian kepalanya ini, ya, di bagian kepalanya yang terdiri dari palp, kemudian palpi atau dan basic capitulinya, karena mereka mempunyai masing-masing itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Kemudian adik-adik juga harus tahu jantan betinanya. Kalau yang betina punya skutum di hanya sebagian, kalau yang jantan itu skutumnya penuh gitu ya. Ada tidak festonnya di caplak tersebut gitu ya. Kemudian terkait dengan anal groove-nya seperti apa. Nah, hal-hal tersebut yang harus menjadi concern adik-adik ketika melakukan identifikasi nantinya ya. Nah, ini ukuran caplak in general ya. Kalau masih dalam bentuk larva ya lebih kecil gitu ya. Jadi panjangnya itu sekitar 3,2 mm, kemudian ini tingginya sekitar 1 mm gitu ya. Jadi seperti ini morfologi atau karakteristik dari ukuran caplak in general pada umumnya. Oke. Nah, ini siklus hidupnya. Siklus hidupnya ini termasuk caplak termasuk yang serangga yang punya metamorfosa yang sempurna, yaitu mulai dari telur, kemudian dari larva, dari larva kemudian jadi nimpa, nimpa baru kemudian menjadi dewasa, ya. Jadi ini siklus hidupnya, di mana siklus hidupnya itu kita bisa bagi menjadi 2, adik-adik. Ada yang dia melibatkan beberapa host, lebih dari 1 host. Ada yang memang dari telur, dari larva sampai nimfa, kemudian sampai dewasa, dia ada di 1 host, ya, seperti ini. Misalnya kalau Hyaloma itu biasanya melibatkan 3 host, sedangkan kalau Lepisciphalus itu melibatkan hanya 1 host gitu ya. Oke, ini perbedaannya. Jadi kalau caplak itu ada yang hard tick, ada yang soft tick gitu ya adik-adik. Jadi ini perbedaan secara general tentang habitatnya, kemudian hostnya, kemudian adult feedingnya seperti apa gitu. Kemudian kawinnya seperti apa, kawinnya di mana gitu ya. Ada di on host, ada yang di luar hostnya gitu. Kemudian telur yang dihasilkan, nimfanya, kemudian daya hidupnya. Nah, masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Nanti adik-adik bisa baca ini, misalkan habitatnya kalau di hard tick itu biasanya ada di outdoor ya, sedangkan kalau yang soft tick biasanya ditemukan di tempat peristirahatan si inangnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian adik-adik juga bisa melihat karakter dari tics-nya itu mana yang dia termasuk yang soft, mana yang termasuk hard. Misalkan kita lihat dari kapitulumnya gitu ya. Nah, kalau di yang hard tick itu memang lokasinya itu di anterior, sedangkan kalau yang soft itu ada di ventral, gitu ya, ada di ventral. Seperti ini ya. Jadi ada di ventral di sini, sedangkan kalau yang hard itu ada di anterior.
Oke, kemudian dilihat apakah dia punya skutum atau tidak gitu ya. Karena biasanya kalau yang soft dia itu memang tidak memiliki skutum. Yang skutum hanya dimiliki oleh yang hard, yang apa namanya caplak, keras gitu ya. Oke, itu sekilas tentang pengenalan caplak secara singkat gitu ya, briefly gitu. Nah, sekarang coba kita lihat beralih ke flea, ke pinjal adik-adik. Jadi pinjal itu serangga yang holometabola, artinya juga memiliki siklus metamorfosis yang sempurna. Dia biasanya terkompresi secara lateral, jadi agak pipih gitu ya, agak gepeng gitu. Serangga ini atau flea ini dia tidak memiliki sayap, mulutnya itu digunakan untuk menghisap maupun menusuk. Kemudian terdiri dari sofa itu yang teridentifikasi itu lebih dari 2.500 spesies yang dibagi dalam 244 genus dan 18 family. Kakinya biasanya digunakan untuk melompat. Nah, ini yang penting adalah bahwa semua spesies itu bersifat parasit dan beberapa di antaranya itu berperan sebagai vektor penyakit. Makanya flea itu juga mempunyai nilai kepentingan di bidang medis maupun di bidang veteriner. Nah, ini morfologinya. Saya kira nanti kalau adik-adik punya kucing dan mungkin kucingnya kurang terpelihara dengan baik, biasanya dia mudah terinvestasi oleh pinjal. Ya, ini jadi bagian kepalanya, bagian torak dan bagian abdomennya. Ya. Kemudian ini bagian mulutnya, ini kokse, kemudian femur dan bagian tarsusnya. Nah, uniknya pinjal ini dia tuh mampu hidup tanpa makan apapun, adik-adik. Bahkan dilaporkan hingga 38 hari itu dia masih bisa survive gitu. Termasuk yang caplak gitu. Ketika saya bertanya kemarin ke peneliti dari Korea, kalau kita misalkan ke lapangan gitu untuk deteksi virus severe fever thrombocytopenia syndrome itu kira-kira bagaimana treatmentnya? Beliau bilang caplak itu bisa hidup tanpa harus pakai treatment apapun gitu. Jadi beliau menyarankan udah ambil aja taruh plastik, udah nanti kapan kamu mau periksa gitu. Jadi tidak perlu menggunakan diberikan alkohol ataupun diberikan media transport. Jadi hanya diambil dari langsung kemudian ditaruh di ditempatkan di plastik atau di Eppendorf gitu, kemudian nanti baru bisa kita periksa. Oke, demikian buka pinjal ya. Jadi pinjal itu dia mampu hidup tanpa makan apapun. Kemudian ini biasanya juga mereka menginvestasi rodensia termasuk hewan kesayangan seperti kucing gitu ya. Dan menjadi vektor yang berbahaya dan mampu menularkan penyakit ke komunitas baik itu manusia maupun hewan lainnya. Nah, biasanya kepadatannya itu mempunyai korelasi positif dengan prevalensi suatu penyakit tertentu gitu. Misalkan ini saya ambil contoh Trypanosoma lewisi. Nah, ini adik-adik dari siklus hidupnya. Jadi karena dia tadi memiliki metamorfose yang sempurna, satu ekor pinjal betina itu mampu bertelur 25 sampai 40 telur. Jadi totalnya itu sekitar 500 telur per betina. Ini hampir mirip dengan lalat Calliporidé. Sekali bertelur juga seperti ini jumlahnya. Kemudian larvanya instar 1 sampai instar 3 itu berlangsung sampai 10 hari, menjadi pupa sampai dengan 17 hari, kemudian menjadi dewasa 5 sampai 8 hari. Jadi ini hampir sama seperti lalat. Jadi lalat itu kalau kita lihat yang menetas itu betina dulu baru kemudian yang jantan begitu. Ternyata di pinjal juga demikian. Ternyata pinjal betina itu menetas lebih dahulu dibandingkan dengan yang jantan. Oke. Nah ini adik-adik, karena tadi sebegitu banyaknya, mungkin kalau kita kenalnya ya pinjal itu Stenospalides felis, canis,
Xenopsilla gitu ya, Pulex iritan gitu. Tapi sebenarnya jauh dari itu banyak sekali spesies-spesies yang lain gitu ya, spesies-spesies yang lain yang mungkin kita temui atau mungkin tidak kita temui. Tapi setidaknya tadi ada sekitar 2.500 spesies, banyak sekali spesies-spesies pinjal dengan keanekaragaman morfologinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah adik-adik, bagaimana kita mengidentifikasi pinjal dan caplak, begitu ya? Yang pertama, memang kita harus koleksi dari inangnya. Setelah kita lakukan berdasarkan dari inangnya untuk mengkoleksi ektoparasitnya, nanti tergantung dari tujuan adik-adik, gitu ya. Kalau misalkan adik-adik ingin melakukan analisis lebih lanjut gitu mungkin bisa disimpan di dalam etan alkohol 78%, tetapi kalau misalkan tidak untuk itu bisa diawetkan dengan formalin. Tapi saran saya lebih baik menggunakan alkohol atau 70 atau sampai 80% itu akan lebih baik karena nanti setelah itu apabila kita perlu kita bisa gunakan untuk analisis molekuler gitu ya. Jadi identifikasinya bisa menggunakan mikroskop. Nah, mikroskopnya biasanya kalau serangga itu menggunakan mikroskop stereo adik-adik ya, bukan mikroskop binokuler yang biasa digunakan untuk melihat slide gitu ya. Jadi mikroskopnya adalah mikroskop stereo. Kemudian bisa juga dari mikroskop ini agar bisa lebih detail lagi untuk melihat karakternya kita lakukan SEM, scanning electron microscope. Ya, kita lakukan pengamatan dengan SEM, kemudian untuk menentukan atau mengkonfirmasi spesiesnya, mungkin kita bisa menggunakan molecular analysis dengan menggunakan primer yang spesies spesifik. Oke, ini mungkin ilustrasi yang apa namanya mudah-mudahan mudah untuk dipahami adik-adik. Jadi kalau kita melakukan koleksi gitu, kita biasanya akan menyisir rambut dari kucing atau dari anjing atau bisa juga kita ambil secara manual, tapi sebisa mungkin pakai sarung tangan di sapi gitu ataupun di ayam gitu. Kemudian kita kumpulkan, kita taruh atau kita masukkan ke dalam tabung 70% dengan alkohol, baru kemudian nanti kita amatin menggunakan mikroskop stereo. Nah, bisa juga nanti kalau memang adik-adik ingin tahu secara lebih detail di bagian organnya atau agar ada karakter-karakter itu yang memang tampak lebih jelas, nanti adik-adik bisa lakukan perendaman dengan KOH. Ini pun juga tergantung dari apa namanya, tergantung dari tujuan adik-adik. Kalau misalkan adik-adik ini pengen cepat gitu, mungkin KOH-nya bisa direbus. Tapi kalau memang tidak begitu keburu-buru, katakanlah ya udah taruh di KOH aja, taruh di ruangan temperatur, gitu ya. Oke. Nah, baru kemudian dilakukan pengamatan secara mikroskop. Nah, ini mikroskop yang kita gunakan biasanya di laboratorium. Ini mikroskop stereo yang biasa. Kalau yang ini adalah mikroskop stereo, tetapi dia ada fasilitas untuk zooming gitu. Jadi ibaratnya kalau kita pakai mikroskop yang smart zoom, namanya ini smart zoom, kita mendapatkan karakter seperti kita melakukan SEM, tetapi sesuai dengan warna originalnya gitu ya. Kalau SEM itu kan nanti jadinya warnanya hitam putih, adik-adik, hitam putih. Tetapi kalau kita menggunakan Zeiss Smart Zoom ini kita mendapatkan karakter seperti SEM tetapi itu warna orinya gitu ya. Ini yang biasanya saya pakai untuk di laboratorium yang ada di lab di BRIN ya, di Cibinong. Oke. Nah, berikutnya tadi setelah kita lakukan stereo, kalau kita ingin tadi lebih detail lagi, kita bisa melakukan analisis menggunakan SEM. Jadi SEM ini sebenarnya bukan sesuatu yang teknik yang terlalu melip gitu adik-adik ya. Jadi hanya merendam si insek tersebut,
ke dalam beberapa larutan gitu aja dengan waktu-waktu tertentu. Udah seperti itu saja gitu. Pindah larutan dikeluarkan, pindah lagi ganti larutan, pindah ganti lagi larutan gitu. Hanya saja tantangannya adalah adik-adik harus sebisa mungkin mendapatkan koleksinya itu yang karakternya itu benar-benar perfect gitu ya, atau mendekati perfect. Oleh karena itu, kalau misalkan adik-adik itu berniat untuk melakukan SEM, jadi sebisa mungkin pada waktu koleksi itu secara hati-hati, nggak sampai kakinya protol, antenanya protol gitu ya. Jadi biasanya kalau saya pilih dulu, saya pilih kira-kira karakternya yang masih bagus, itu yang baru akan kita SEM. Karena kalau kurang bagus nanti jatuhnya jelek, rugi. Sudah lama kita persiapan gitu, tetapi nanti hasilnya jelek. Termasuk di situ usahakan tidak ada jaringan yang melekat pada tubuh-tubuh inseknya, adik-adik, karena itu nanti cukup mengganggu. Kalau itu ada jaringan-jaringan yang menempel di dalam pada serangganya atau pada objek yang akan kita SEM. Nah, biasanya kita mengakali dengan melakukan sonikator, adik-adik ya. Jadi insek yang sudah dimasukkan alkohol itu kemudian kita sebelum kita preparasi untuk SEM kita lakukan kita rendam di air kayak water bath itu, kemudian kita kasih getaran yaitu sonikator, sehingga nanti diharapkan jaringan-jaringan yang menempel itu luruh gitu atau lepas gitu. Tapi juga harus diingat jangan terlalu tinggi, jangan terlalu lama, karena nanti bisa misalkan ada seta atau dari duri, ada bristle dari karakter-karakter si insek itu bisa protol bisa patah gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dan yang diperhatikan lagi bahwa kalau kita meng-SEM itu usahakan minimal 5 objek gitu, 5 pinjal 5 ceplak. Kenapa? Karena nanti akan kita taruh di stup ini dengan posisi yang berbeda-beda, adik-adik. Ada yang posisinya katakanlah menghadap ke atas gitu, kemudian ada yang lateral, ada yang ventral gitu. Jadi kalau kita cuma punya satu insek nanti kita hanya dapat satu posisi saja gitu. Tetapi kalau kita punya beberapa, nanti kita bisa modifikasi untuk posisi pengambilan fotonya, nah gitu. Jadi ibaratnya SEM itu kita kayak menjadi fotografer yang harus kita treatment modelnya. Jadi caplak atau pinjol ini modelnya. Kita mau apain? Kita sudah punya desain. Oh, aku mau yang ventral, lateral, dorsal, kemudian saya ingin lebih ke arah genitalianya atau ke karakter ini, nanti kita perlu potong kakinya atau kita perlu potong kepalanya. Nah, seperti itu harus direncanakan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika persiapannya sudah selesai, kita tinggal melakukan penempelan seperti ini ya. Jadi nanti biasanya akan kita redam dulu dengan butyraldehid selama 48 jam, baru kemudian ke tanning, habis itu menggunakan buffer, baru dilakukan pengeringan secara bertingkat. Hanya ini adik-adik, bukan sesuatu yang harus seperti apa. Sejauh kita memiliki larutan ini dan ada alatnya tentunya, mungkin kita bisa melakukan SEM gitu ya. Nah, setelah kita preparasi seperti itu, nah ini adik-adik, ini yang kebetulan kita posisikan di stupnya itu dalam posisi yang sama. Tapi kadang-kadang saya iseng, saya potong di sini, kemudian saya posisikan ke arah atas gitu ya. Kemudian atau saya fokus ke arah bagian genitalianya gitu ya, untuk dilihat dari atas itu. Nah, mungkin yang mahal adalah setelah dipreparasi seperti ini, kita lakukan coating. Coatingnya menggunakan emas atau bisa menggunakan yang lainnya sebenarnya. Ada satu lagi bahan yang non emas itu juga bisa. Nah, setelah kita coating, baru kemudian si sampelnya itu yang sudah kita ini namanya ditempelkan ke stup gitu, baru kita masukkan ke dalam logam dan ini dimasukkan ke dalam mesin. Nah, ini kebetulan mahasiswa dari Vikia yang mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian di BRIN. Jadi dia bisa akses untuk melakukan analisis sendiri gitu ya. Jadi dimasukkan ke
ke SEM sehingga nanti kita bisa ukur pinjalnya, kemudian posisi mana yang akan kita utamakan gitu ya. Nah, ini semua terkait dengan karakter dari insek apa yang akan kita tuju gitu ya, Adik-adik. Nah, oke, tadi sudah stereo, udah SEM, nah sekarang molekuler. Nah, molekulernya itu cukup mempunyai banyak keuntungan. Di samping kita bisa mengetahui jenis dari spesiesnya itu apa, kita juga bisa mendeteksi kira-kira si spesies ini dia itu bawa agen patogen apa, gitu ya. Sehingga dengan satu ekstraksi DNA yang sama, kita bisa gunakan berkali-kali untuk analisis plasmodium, untuk analisis trypanosoma, untuk analisis rickettsia, untuk analisis si caplaknya sendiri, si pinjalnya sendiri gitu. Tergantung dari primer apa yang akan kita lakukan gitu, apa yang akan kita deteksi gitu. Sehingga kalau misalkan adik-adik nanti skripsi gitu bisa ini satu ini bisa berapa orang gitu, mau lihat apanya rickettsia-nya, mau lihat trypanosomanya, mau lihat plasmodium atau mau lihat yang lainnya gitu. Bisa ya. Jadi simple saja dari insek yang tadi sudah direndam alkohol tadi, dicuci dulu 3 kali dengan Aquades, baru kemudian kita menggunakan genomic DNA mini kit yang untuk jaringan. Ya, kita ekstraksi DNA-nya, setelah kita dapat menggunakan primer spesifik di PCR, elektroforesis sehingga muncul band yang kita kehendaki. Sehingga kita bisa menentukan ini agen patogennya apa, kemudian spesiesnya apa gitu. Bisa juga adik-adik misalkan kalau ingin mengkoleksi, katakanlah adik-adik bekerja di kebun binatang, ingin tahu si insek ini sudah menghisap darah apa saja. Bisa. Nanti kita bisa masukkan katakanlah primer sitokromnya manusia, primer sitokromnya gajah, kambing atau apa burung gitu. Sehingga nanti ketahuan, oh ternyata si pinjal ini host preference-nya atau kebanyakan dia itu menginvestasi kambing gitu dibandingkan dengan domba atau sapi gitu. Ya, karena dengan adanya darah sapi, darah hewan-hewan yang diminum itu yang dihisap itu dia bisa melakukan kita bisa mengidentifikasi. Oke. Kemudian terkait dengan penentuan untuk identifikasi caplaknya adik-adik. Biasanya yang kita lihat ini karakter dari genatosomanya. Kalau kita lihat adik-adik di sini berbeda-beda ya bentuk basic capitulinya yang bawahnya namanya basic capituli itu berbeda-beda. Seperti ini, dermacentor, amblyoma, gitu kan. Kemudian di sisi palus, hemisipalis. Nah, dengan melihat basic capitulinya dan juga papnya ini, adik-adik bisa menentukan kira-kira ini ke genus apa, gitu. Mungkin kita masih ngomong genus ya, ke genus apa. Setidaknya kita genusnya udah kepegang, gitu ya. Oke, seperti ini katakanlah nanti kita lihat ini seperti apa ini basic capitulinya seperti ini ya. Kemudian anal groove-nya seperti apa ya. Kemudian apakah dia punya karakter yang spesial gitu ya. Dengan seperti itu nanti adik-adik bisa lebih mendekati untuk penentuan spesiesnya. Nah, ini setidaknya kita tahu dulu kira-kira genusnya apa gitu. Karena memang relatif agak tricky gitu untuk penentuan spesies ya. Tapi setidaknya dengan melihat genatosomanya kita sudah firm atau kita confident gitu. Oke, ini amblyoma, ini hemasipalis, ini exodes, ini rhepesipalus gitu ya. Seperti ini dilihat di bagian dorsalnya maupun di bagian ventralnya. Oke, seperti ini. Yang exodes biasanya anal groove-nya seperti ini, yang non itu anal groove-nya seperti ini gitu ya. Kemudian nah ini ya, kalau misalkan nanti adik-adik menemukan caplak dengan anal groove-nya seperti ini, anterior ke anus, nah itu berarti exodes. Sedangkan kalau yang anal groove-nya posterior seperti ini, dia bisa jadi dermacentor, hemasipalis, rhepesipalus gitu kan. Kalau nggak ada itu bisa amblyoma, bisa bopilus gitu ya. Kemudian kita lihat juga palpinya ya. Kalau palpinya dia itu agak
agak mengembang ke lateral gitu, dia tuh hemasipalis gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak terlalu mengembang hanya seperti ini, itu bisa boopilus, bisa dermacentor, bisa resipalus gitu ya, seperti ini. Misalkan ini yang dermacentor seperti ini, sedangkan yang boopilus itu ada heksagonalnya biasanya seperti ini. Ripesipalus itu basi kapitulanya tuh heksagonal seperti ini ya. Oke, ini perbedaan antara Ripesipalus sama Boopilus. Nah, biasanya kalau yang Boopilus itu vestonnya nggak ada, dan kemudian anal groove-nya itu samar-samar gitu ya, tidak terlalu jelas dibandingkan dengan yang Ripesipalus. Oke, seperti ini. Kita lihat juga perbedaannya. Di sini ada ventral plate-nya. Nah, kemudian kita lihat juga dari genatosomanya, adik-adik, kalau yang tadi sudah basic kapitulinya ya, kalau yang palpusnya itu lebih panjang daripada basic kapitulanya, dan kemudian segmen nomor 2 itu juga panjang, nah dia mengarah ke amblioma, gitu ya. Tapi kalau misalkan palpus sama basic kapitulanya itu hampir sama, panjangnya, dan kemudian segmen keduanya juga pendek, itu bisa mengarah ke dermacentor, hemasipalis maupun ripesipalus gitu ya. Seperti ini kita lihat skutumnya. Nah, ini artikel-artikel pulpnya itu beberapa artikel gitu. Jadi kalau seperti ini mungkin kalau gambar gampang ya, tapi mungkin pada waktu pemeriksaan di mikroskop itu yang menjadi tantangan gitu. Nah, jadi itu untuk apa namanya yang pinjal, yang caplak. Kalau yang pinjal adik-adik mungkin concernnya ke komnya. Komnya itu kayak kom itu sisir ya, jadi kayak model kayak sisir. Nah, adik-adik nanti lihat apakah ini sebenarnya petanya lumayan besar. Kemarin saya coba untuk ambil satu-satu, tapi kelihatannya nggak mencukupi. Tapi nanti kalau adik-adik butuh, saya bisa sharing petanya yang besar ini, karena gambarnya lumayan jelas gitu ya. Jadi untuk kunci identifikasi itu sangat amat friendly gitu ya, gampang sekali. Yang pertama kita tentukan apakah si caplaknya, si pinjalnya itu punya genal dan pronatal com gitu ya. Seperti ini, punya enggak dia. Nah, baru kemudian kita lihat posisinya seperti apa, jumlahnya seperti apa gitu. Kemudian ikutin karakter spermatikanya seperti apa, sehingga nanti mengarah ke suatu spesies tertentu. Kemudian kita itu kalau yang punya apa namanya genal sama pronatal com. Kalau yang tidak punya dua-duanya, nah nanti ada bisa ngikutin di sini. Oh, tidak punya berarti apa? Oh, mungkin dari Bristol okularnya, dari apa? Dari seta yang atau Bristol yang ada di matanya, apakah di depan atau di bawah gitu ya. Kemudian spermatikanya seperti apa? Kemudian apa namanya karakter yang lainnya seperti apa gitu, sehingga nanti mengarah ke suatu spesies tertentu. Kemudian ada juga pinjal itu yang dia hanya memiliki pronatal com aja. Ini bukan pronatal com aja gitu ya. Nanti adik-adik tinggal ngikutin ya, apakah durinya itu apa namanya melengkung, bukan melengkung, apa namanya baris jajarannya itu apakah rapat atau agak jarang-jarang gitu-gitu ya. Nanti adik-adik bisa ngikutin dengan melihat foto-foto ini, sehingga adik-adik bisa mengarah ke suatu spesies tertentu dengan amat sangat mudah gitu ya. Oke, itu yang pinjal. Misalnya kita melakukan identifikasi Xenopsila cryopsis. Ini Xenopsila cryopsis itu tricky, maksud saya itu hampir mirip sekali dengan Pulex irritan, gitu ya. Jadi pengalaman adik-adik di Vikia itu mereka yakin bahwa apapun yang dari tikus itu adalah Xenopsila cryopsis. Nah, ketika kita lakukan analisis PCR, ternyata ada beberapa yang negatif gitu. Jadi B-nya tidak muncul ke Xenopsila. Nah, itu bisa jadi adalah spesies yang lain. Spesies yang lain yang mungkin secara morfologi apa plak ketiplak gitu ya, plak ketiplak yang kita sinyalir itu adalah Pulex irritan gitu. Makanya kemarin kita baru pesan primer Pulex irritan untuk meyakinkan kita sendiri bahwa oh ternyata yang di tikus itu bukan Xenopsila aja, tapi dia punya Pulex irritan gitu ya.
Jadi ciri khasnya dia itu tidak punya sisir gena, tidak punya genalcom. Ya, sisir gena itu pipi, adik-adik. Gena itu pipi ya. Jadi tidak punya sisir gena. Di sininya tidak ada ya. Kemudian ini mempunyai bulu okuler di bawah mata. Sini ya, bulu okulernya. Kemudian kepalanya membulat, tidak punya prenatal comb-nya, dia tidak punya di sini ya. Kemudian punya garis pleural. Nah, gini garis pleural itu di sini nih. Gitu ya. Itu yang Xenopsila cyopis. Nah, karakter-karakter ini yang nggak harus detail adik-adik tahu, tapi yang poin-poin saja di mana dia itu cukup powerful untuk dijadikan karakter, itu yang perlu adik-adik hafal ya. Misalkan ini Xenopsila cyopis, dia sisir genanya itu ada 10 atau lebih, kepalanya bulat, kemudian prenatalnya jumlahnya sekitar ada 16 gitu ya. Kemudian apa namanya dan karakter-karakter yang lainnya ini punya garis pleural juga gitu ya. Nah, ini yang juga ditemukan di mana di tikus ya, di tikus. Jadi dia punya. Nah, ini adik-adik bisa tahu, bisa lihat di sini dia punya prenatal tapi dia tidak punya genalcom. Ya. Dia punya sisir 12 mata sisir tapi dia tidak punya gena. Ini didapatkan di tikus di daerah Demak kalau nggak salah kemarin ya. Nah, ini yang Xenopsila canis, ini yang Pulex irritan. Nah, nanti dengan apa? Dengan melihat karakter-karakter itu adik-adik bisa bisa melakukan identifikasi dengan bagus. Contoh ini ya, kita kasih contoh ini yang kemarin apa namanya? Kita belajar bareng dengan adik-adik PPDH di Vikia ketika mendapatkan caplak pada ular ya, pada ular piton. Nah, kita waktu itu belum tahu kira-kira ini spesiesnya apa. Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita lihat. Yang pertama, dia punya skutum atau tidak. Oh, punya. Berarti dia bisa jadi yang Exodes gitu ya, yang bagian family Exodi gitu ya. Baru kemudian kita lihat dia punya veston atau tidak gitu. Oh, ternyata punya veston, berarti dia bukan Exodes, dia termasuk yang mana namanya caplak yang lain gitu. Kemudian kita lihat palpinya. Palpinya seperti apa? Oh, palpinya itu ternyata yang kedua itu lebih panjang gitu kan. Kemudian bentuk kapitulnya seperti ini. Oh, dia mengarah ke amblioma, dia tidak mengarah ke hemesipalis gitu ya. Kemudian dari sini kita lihat dia punya mata atau tidak gitu. Oh, dia nggak punya mata, dia berarti Varanense. Kalau dia punya mata berarti Hilvolum. Nah, langkah-langkah seperti itu adik-adik yang harus adik-adik perhatikan ketika melakukan identifikasi. Jadi bukan berdasarkan tebakologi, tebak-tebakan gitu ya, tebakologi. Oh ini, tapi ketika ditanya kenapa kamu mengidentifikasi seperti itu, adik-adik nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau adik-adik itu melakukan identifikasi berdasarkan seperti ini, step, itu nanti kalau dosen, Bapak Ibu dosen bertanya, adik-adik bisa menjelaskan dengan confident. Karena punya ini, nggak punya ini, ada ini, nggak ada ini, gitu ya. Nah, ternyata ini adalah Amblyomma hilvolum yang ditemukan pada ular sanca, sedangkan yang ini ditemukan pada biawak. Tapi yang teman-teman kakak-kakak kelas yang PPDH yang di Vikia yang angkatan barusan ini kemarin juga mendapatkan isolat dari ular dan mereka ada dua-duanya. Jadi mereka ular itu terinvestasi oleh dua campak ini, baik Helvolum maupun Varanense. Jadi itu cukup menarik juga itu ya. Atau kemudian adik-adik bisa melihat lagi lebih detail ke arah genatosomanya dalam kondisi ventral gitu ya. Karena itu dari larva, nimfa, kemudian dewasa itu mereka memiliki perkembangan adik-adik. Dan itu nanti akan terlihat jelas kalau adik-adik itu melakukan SEM. Nanti ada kelompok larva, ada kelompok nimfa, ada kelompok dewasa. Itu kita akan bisa melihat perbedaan dari perkembangan masing-masing pulpnya. Ini ya. Oh, ada yang apa namanya tajinya ini. Spur itu taji ya. Pulp di tajinya itu besar gitu. Sedangkan di sini itu kecil gitu ya. Kemudian ini lebih melebar, yang di sana tidak. Ini tajinya itu tajam, besar, ini agak runcing gitu. Ternyata yang lainnya tidak. Nah, dengan melihat seperti itu adik-adik
nanti bisa melakukan identifikasi gitu ya. Termasuk ini yang kemarin kita pakai untuk melakukan identifikasi caplak pada ular dan biawak kemarin. Jadi kita pakai kunci ini sehingga ada di PPDH itu confident untuk memberikan nama spesies pada sampel yang mereka temukan gitu ya. Harapannya ya nanti mereka bisa menjawab ketika ujian kenapa spesiesnya itu ternyata A, B, C, D, E gitu. Karena mereka sudah mengikuti apa namanya alur ketika mereka melakukan identifikasi. Oke, nah ini yang kita dapatkan kalau kita menggunakan mikroskop stereo adik-adik. Stereo yang tadi ini kita bisa lihat apa namanya bodinya gitu, kemudian kita bisa lihat kakinya, gnatosomanya. Hanya saja mikroskop yang awal, yang stereo biasa itu memang tidak begitu tajam, ya. Kadang-kadang karena dia tidak bisa mengkompres dari apa namanya, dari citra atau dari gambar yang mereka dapat. Kalau kita fokuskan yang di atas, berarti yang di bawahnya blur. Kalau kita fokuskan yang di bawah, berarti yang di atas blur gitu ya. Sehingga gambarnya diperoleh seperti ini. Nah ini juga dari mikroskop biasa yang ada di Vicky ya. Ini kita ambil pada waktu itu kita dapatkan sampel dari apa ini dari kucing. Kemudian ini yang diperoleh dari tikus, di mana ini kelihatan sekali ini orbital bristle-nya yang merupakan salah satu ciri khas dari Xenopsila chyopis. Dia tidak punya genal comb, dia tidak punya prenatal comb juga. Nah, kalau ini adik-adik yang digunakan menggunakan stereo zoom tadi itu, mikroskop stereo zoom. Ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena dia akan mengambil beberapa macam, katakanlah kita ketika mengambil gambar ini, kita menentukan batas atas dan batas bawah. Jadi batas bawah diblurkan, kemudian batas atas diblurkan gitu. Sehingga dari atas bawah dan atas itu katakanlah mereka punya berapa si mesinnya itu, si mikroskopnya itu merekam sekitar berapa 100 foto katakanlah. Nah, nanti 100 foto dikompres sama dia. Seret dikompres sehingga nanti hasilnya itu baik yang atas maupun yang bawah itu sama-sama fokus gitu ya. Nah, bagusnya mikroskop stereo ini apa namanya seperti itu ya, yang zoom stereo zoom ini. Jadi makanya gambar yang kita peroleh itu mirip dengan gambar yang ada di SEM, tetapi ini kita dengan warna aslinya gitu ya, dengan kondisi aslinya dari sampel tersebut ya. Ini misalkan ini yang Xenopsila chyopis, ini yang Hemasipalis longicornis gitu ya. Nah, seperti ini yang Xenopsila, yang Stenus pallidus, kemudian ini yang masih Hemasipalis dalam posisi yang ventral gitu. Sehingga nanti kalau melihat seperti ini, adik-adik akan jauh lebih mudah untuk melakukan identifikasi. Kemudian kita bisa lihat kakinya gitu, ini kakinya pinjal, ini kakinya si caplak gitu ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa fokuskan ke arah gnatosomanya, apa betul si palpi nomor 2 itu lebih panjang daripada palpi nomor 3 gitu, daripada nomor 1. Itu nanti akan terbukti ketika kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop gitu ya, menggunakan stereo zoom ini. Oke, nah kalau ini yang hasil dari SEM adik-adik, dari SEM ini kan kalau 3 berarti dia larva ya, larva. Kemudian kita bisa fokus lagi ke arah anusnya. Oh ternyata anusnya itu yang mungkin hanya terlihat cuma kecil, itu ternyata dia ada durinya gitu ya. Yang mungkin dari duri-duri ini bisa menjadi karakter dari suatu spesies tertentu gitu ya. Kemudian kita lihat ini yang larva, dalam bentuk larva ternyata memang belum ada apa namanya perkembangannya itu si gnatosomanya itu memang masih belum sempurna katakanlah ya. Ini yang dari arah dorsal, ini yang dari arah ventral. Kemudian ini yang limpanya yang sudah berkaki 4. Nah, ini ketahuan anal groove-nya seperti ini. Kemudian dari apa namanya explore atau taji-tajinya ini nanti adik-adik juga bisa melakukan identifikasi. Nanti dilihat yang ada di diktat itu benar-benar plek ketiplek gitu ya.
kalau kita punya diktatnya itu kunci identifikasinya plek ketiplek dalam bentuk tajinya yang dari koksinya ini ya. Oke, ini yang dari nimfa hemasipalis. Nah, ini sudah mulai ada perkembangan yang sudah bagus. Ini yang bagian dorsal, ini yang bagian ventral. Kemudian, nah ini adik-adik juga bisa melihat seliseranya dengan jelas. Ini ya, ini yang buat nusuk itu seperti ini. Ini seliseranya seperti ini, ya, dari nimfa longicornis. Kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya hipostomnya yang itu seperti apa sih? Nah, ternyata indah sekali adik-adik ini. Bentuknya itu cakep gitu ya. Jadi kita nggak mengira ternyata di sini ada duri-durinya juga gitu ya. Kemudian morfologinya itu segitu detail gitu ya. Makanya kalau sudah seperti ini mungkin bagi kita yang beriman kita memang makin bertakwa gitu ya, karena Tuhan itu sebegitu kompleksnya menciptakan makhluknya gitu ya, seperti ini dengan fungsi yang segitu detail gitu ya. Nah, misalkan dari setanya dari sini, ternyata setanya itu bukan hanya cuma duri saja, ternyata duri-durinya juga ada cabang duri-durinya juga gitu ya. Nah, ini kita kadang-kadang kita harus berpikir kenapa diciptakan seperti itu ya, fungsinya apa gitu. Mungkin nanti itu ada bahasan lebih lanjut lagi yang membuat kita oh ternyata seperti itu gitu ya. Oke, nah ini adik-adik kalau saya lupa namanya ini apa ya. Kenapa caplak itu lengket sekali kalau kita ambil ya? Karena dia punya seperti ini, seperti punya telapak, kemudian dia punya kait juga gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita ngambil itu jaringannya si lapisan epidermisnya dari si inang itu katut, terbawa gitu loh, terbawa. Karena memang morfologinya seperti ini, morfologi kaki si caplak itu, ya. Nah, ini dalam kondisi ketika dia menghisap, ini yang saya ambil dari ini kalau kita lihat ini kayak Hello Kitty ya. Kayak kepala Hello Kitty gitu. Jadi kalau kita lihat dalam ini yang saya ambil pada posisi dia blood in George. Jadi ini pinggul yang sudah besar sekali itu biasanya kan kepalanya kecil gitu kan dan posisinya menunduk. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Ini yang dewasa. Nah, kan nanti kalau adik-adik bisa bandingin antara larva, nimfa, dewasa itu adik akan lihat perubahannya itu juga sudah bisa menjadi skripsi sendiri gitu ya. Dengan spesies tertentu atau dengan koleksi dari mana gitu ya. Nah, itu yang caplak. Di pinjal pun nggak kalah menariknya adik-adik kalau kita SEM gitu ya. Katakanlah nanti kita posisikan dalam posisi ventral, kita posisikan dalam posisi dorsal. Makanya tadi yang saya bilang setidaknya itu kita punya 5 sampel untuk kita SEM. Jadi tidak punya hanya satu gitu. Karena nanti kalau seperti ini ya posisinya seperti ini. Kalau sudah seperti ini posisinya nggak bisa diubah-ubah adik-adik. Ya gini terus dia. Jadi seperti ini nggak bisa terus dibalikkan, itu nggak bisa. Dicopot terus diganti nggak bisa. Jadi memang sudah seperti ini gitu ya. Sehingga nanti dengan melihat gambar seperti ini adik-adik bisa melakukan identifikasi, oh ini bagiannya apa, maksila gitu ya, ini tibianya, ini tarsalnya gitu ya, mana headnya, mana toraknya, mana abdomennya gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat jantan betina, yang betina itu seperti apa, yang jantan seperti apa, apakah ada perbedaan dari alat kelaminnya atau seperti apa, itu nanti adik-adik bisa bisa dengan mudah gitu. Nah, katakanlah sebenarnya kalau kita yang Xenopsila Chiopis tadi itu kita SEM, oh ternyata betul dia tidak punya kom kan, kemudian dia mempunyai ocular bristle. Ini terlihat sekali nih ocular bristle-nya ini. Nih, ini yang sudah mulai agak patah. Kalau ini yang betul ini. Kemudian memiliki pleural, ini pleuralnya garisnya gitu. Jadi dengan seperti itu adik-adik bisa lebih mudah untuk melakukan identifikasi. Nah, ini kalau kita bisa ingin lihat kira-kira dia nusuknya pakai apa sih gitu kan. Si pinjal itu gitu. Sehingga dengan melihat seperti ada punya bayangan, oh seperti ini kira-kira dia menghisapnya gitu ya. Nah, ini yang saya ambil dalam posisi dia menghadap ke atas gitu ya. Jadi seperti ini.
bentuknya. Jadi memang pada waktu meletakkan si pinjalnya itu dalam posisi memang menghadap ke atas, sehingga ketika diambil dengan mikroskop itu kita memang benar-benar dapat gambar ininya depannya gitu ya. Nah ini juga gambar dari maksilanya gitu ya. Nah ini bahkan kita bisa lihat adik-adik kulitnya si pinjal itu seperti apa sih? Mungkin seperti biasa, tapi kalau kita besarkan gitu, oh ternyata kulitnya seperti ini ya, kan durinya gitu ya. Kemudian ini yang ini yang ya Stenosis pallidus ini ya, yang punya Stenosis felix ini ya. Nah ini komnya, ini yang genal komnya, ini yang pronatal komnya gitu. Nah ternyata ini ada antennya adik-adik, yang mungkin adik-adik nggak tahu. Ternyata si pinjal itu ada antennya. Jadi antenanya itu jadi kayak apa ya? Kayak spion gitu ya. Masuk keluarnya itu kayak spion gitu. Untuk buka nutupnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, oh yang itu ternyata genetnya kompleks sekali seperti ini dibandingkan yang betina. Yang betina cuma seperti ini, yang jantan tuh oh, ada epigidiumnya, ada aedaegusnya gitu kan. Kemudian ada dorsal ananya dan macam-macam gitu. Nah, dengan seperti ini ada bisa lebih apa namanya lebih mudah untuk memahaminya gitu ya. Nah, kemudian secara molekuler kita tadi yang saya sampaikan kalau memungkinkan kita mendapatkan primer yang spesies spesifik untuk Xenophila katakanlah, untuk Stenosis pallidus, Felis, Canis gitu, untuk Pulex irritan gitu. Sehingga nanti dari hasil ekstrak DNA tadi kalau kita lakukan ekstraksi ternyata kalau memang dia itu Xenophila cyopis dia akan muncul seperti ini. Dan DNA jadi kita confirm, kita yakin bahwa memang secara spesies dia adalah Xenophila cyopis dan bukan Pulex irritan. Di mana yang saya sebutkan tadi Pulex sama Xenophila itu karakternya itu hampir mirip gitu ya. Nah, nanti kalau nggak muncul, oh berarti dia Pulex irritan atau yang lainnya gitu. Makanya kita perlu menggunakan primer yang spesifik yang jenis yang lain gitu ya. Nah, terus tadi sudah saya sempat spill bagaimana kita melakukan identifikasi patogen dari vektor tersebut gitu. Sama seperti kita melakukan untuk penentuan spesies tadi. Jadi nanti vektornya yang mengandung darah katakanlah kita hancurkan, kemudian kita larutkan, kemudian kita lakukan ekstraksi DNA, hasil PCR ketahuan gitu intinya. Atau apabila misalkan adik-adik itu ke lapangan, kemudian tidak bawa alkohol, tidak apa-apa gitu, itu kalau pinjal sama kalau pinjal sama capla itu mungkin bisa kita ambil, kita bawa gitu ya, kita taruhkan di individu plastik seperti ini. Tetapi kalau misalkan adik-adik mendapatkan lahat atau kulit-kulit yang itu tidak apa namanya pakai kertas saja, nggak harus kertas saring sih, kertas apanya darah yang ada di kertas ini gitu. Tetapi penyimpanan yang seperti ini, kalau seperti ini nanti terkontaminasi, jadi harus seperti ini satu-satu gitu ya. Jadi nanti ketika nyampe di apa namanya di penginapan atau ya udah taruh aja di ruang temperatur atau taruh di kulkas lebih bagus, baru bawa ke lab sehingga nanti darahnya bisa diekstrak dari potongan kertas ini. Oke. Oke. Nah, misalkan sekarang yang lagi marah adik-adik kalau ngomongkan masalah caplak itu adalah babesia karena ini lumayan cukup cukup banyak kasusnya di Jawa Tengah. Kemudian kemarin pada waktu membantu adik-adik PBDH di Fikya itu juga banyak sekali di Silir Agung itu sapi yang kencing darah gitu, beberapa itu juga mati. Nah, dari hasil kami yang investigasi di Jawa Tengah bahwa ternyata babesia yang kita lihat menimbulkan jalur klinis itu bukan babesia bigemina atau babesia bovis gitu. Ternyata ada babesia naoki.
yang itu memang sejauh ini memang belum banyak yang tanda kutip mengotak-atik gitu. Kemudian kita lihat ternyata tetap vektornya itu hemasipalis gitu, tapi yang ditemukan hemasipalis bispinosa. Dan kemarin sempat juga kita mengambil darah sapi di daerah Silir Agung ketika ada berak darah, kencing darah. Ketika sapinya kencing darah, kita ambil darahnya, kemudian kita koleksi caplaknya gitu. Nah, setelah kita analisis menggunakan nested PCR untuk Bigemina, untuk Bovis dan untuk Naoki, kemarin kita masih menggunakan yang general primer, itu menunjukkan bahwa betul itu ada babesianya di situ. Tetapi belum sempat saya lakukan. Kemarin waktu di nested Bovis negatif, sepertinya kemarin positif Bigemina, dan mungkin nanti bisa jadi kita lanjutkan untuk nested untuk melihat Naoki juga, gitu ya. Termasuk nanti kita akan melakukan deteksinya di caplaknya. Hanya saja kemarin sudah keburu ke Banyuwangi gitu, jadi sampel memang belum sempat dilakukan analisis. Tetapi balik lagi, ini juga akan menjadi ide baru baik Bapak Ibu dosen maupun adik-adik, bahwa ini belum banyak yang mengupas gitu ya. Sementara kejadian di lapang, kencing darah, fenomena kencing darah pada sapi itu lumayan tinggi gitu. Mereka masih belum tahu kira-kira penyebab, belum firm gitu ya, penyebabnya apa, babesinya jenisnya apa, kemudian caplaknya itu memang positif atau tidak. Nah, kalau itu bisa dijadikan suatu objek penelitian buat Bapak dosen maupun adik-adik, itu sangat membantu sekali peternak-peternak kita gitu ya. Oke, nah ini studi yang cukup menarik adik-adik. Jadi mereka melakukan microbiome study. Jadi dari caplak-caplak ini mereka melakukan mikrobiom. Jadi menganalisis semua mikroba yang ada di dalamnya. Nah ternyata memang rickettsia itu adalah bersimbion dengan caplak. Makanya tidak heran kalau misalkan caplak ini juga menularkan rickettsia gitu, karena memang dia mempunyai simbios, si rickettsia itu simbionnya dari si caplak ini. Oke, nah itu tadi kita sudah cerita penyakit yang ada di caplak ya. Sekarang kita move ke penyakit yang disebabkan oleh yang dibawa oleh si pinjal. Banyak sekali yang dibawa oleh pinjal, termasuk rickettsia. Kemarin kita menemukan dari tikus-tikus yang kita ambil di Banyuwangi itu, ternyata rickettsianya juga lumayan kita deteksi. Kemudian yang cukup cukup tinggi prevalensinya adalah Trypanosoma lewisi. Kita ingin tahu apakah betul si pinjal ini dia sebagai vektor dari Trypanosoma lewisi. Studi ini belum banyak yang mengupas. Kalau kita lihat di literatur, sejauh ini baru ada dua literatur dan satu kemarin mahasiswa Fikia yang melakukan analisis ini. Jadi Trypanosoma lewisi sebenarnya dia itu hanya menyerang tikus saja, tapi dengan adanya climate change dan perubahan segala macam, sehingga dia spill over, jumping gitu ke manusia, yang menyebabkan namanya atypical human trypanosomiasis. Ya, biasanya dia lebih banyak terjadi pada balita karena caplak si pinjalnya ini menggigit balita yang sedang tidur gitu ya. Sementara yang dewasa itu jarang ada, tetapi jarang. Kemudian protozoa ini berkembang dalam tubuh tikus dan dia ditularkan oleh Synopsilla karena dia sebagai sickle vektor ya. Nah, pendekatan diagnosisnya itu biasanya mengelupas darah, tetapi kita akan coba bisa nggak dideteksi dari pinjalnya gitu ya. Itu sebelum ke sana ini ada juga studi yang dilakukan kolega kami di BRIN, Ibu Dia Sawitri. Beliau ingin melihat karena kalau kita ketahui sekarang fenomena penduduk Indonesia untuk mempunyai pet animal itu tinggi gitu, terutama kucing gitu ya. Nah, sementara problemnya di problem yang di kucing itu banyak terinvestasi oleh
pinjal. Nah, Ibu Diah ini membandingkan kira-kira pinjal ini lebih banyak yang dalam kondisi seperti apa sih statusnya gitu. Untuk di ruangan, apakah dia lebih banyak di outdoor atau di indoor atau mix gitu. Nah, ternyata memang pinjal lebih banyak ditemukan di outdoor. Kemudian Ibu Dia juga ingin melihat apakah dari status migrannya seperti apa kucingnya itu. Apakah kontak dengan hewan-hewan yang luar atau dia hanya di rumah aja. Ya ternyata yang kontak dengan hewan luar itu jauh lebih terinvestasi dibandingkan yang hanya di rumah saja. Kemudian untuk dari status kucingnya, apakah kucingnya dari shelter atau kucingnya dari kucing liar atau kucingnya pet animal gitu ya. Ternyata yang stray, yang liar itu terinvestasi lebih tinggi dibandingkan dengan kategori yang lain. Termasuk juga dari kesehatannya, apakah yang sering dimandiin atau sering di grooming atau yang di grooming itu bagaimana investasi pinjalnya. Ternyata yang tidak di grooming lebih tinggi dibandingkan dengan yang grooming. Termasuk juga dilihat dari umurnya, apakah umur yang adult sama kitten itu lebih besar mana. Ternyata yang kitten itu lebih tinggi prevalensinya dibandingkan dengan yang adult. Nah, ini menurut saya ini studi yang cukup menarik, dan saya kira adik-adik mahasiswa itu juga bisa mengadop metode ini untuk skripsinya, sehingga ketahuan gitu kira-kira di Surabaya seperti apa, di Banyuwangi seperti apa, atau ditempatkan seperti apa gitu ya. Nah, kemudian Budia juga melanjutkan analisis itu dihitung mengenai analisis risikonya. Nah, ternyata yang memiliki faktor risiko yang tinggi itu yang terinvestasi oleh pinjal itu adalah terkait dengan umur, terkait dengan apa namanya kesehatan dari binatangnya, kesehatan kucingnya, kemudian terkait dengan apa namanya ruangnya, dan juga terkait dengan status migrannya gitu ya. Jadi keempat faktor ini yang memiliki apa namanya interaksi yang korelasi yang kuat terkait dengan investasi pinjal. Nah, beliau juga melaporkan adanya flea allergic dermatitis atau VAD pada manusia. Jadi beliau mendapatkan suatu kasus pada seorang gadis umur 16 tahun dengan riwayat apa namanya dermatitis yang gatal dan disertai dengan pembentukan ruam merah seperti ini. Nah, di mana tempat garukannya itu dirasakan nyeri, sakit, terutama pada malam hari. Nah, ternyata gadis tersebut memiliki 6 kucing di rumahnya, dan salah satunya itu kucing yang mungkin kesayangannya itu dibawa tidur gitu ya. Jadi ada di tempat tidur. Nah, sebenarnya kucingnya itu sudah dipindahkan ke apa namanya ke rumah yang baru gitu. Tapi gadis ini tetap apa namanya merasa gatal, tidak reda gatalnya ya. Kemudian dibawa ke dokter kulit. Nah, hasil dari dokter bahwa gatal tersebut didiagnosa bahwa itu karena investasi pinjal. Nah, setelah dari rumah kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat tidur, ternyata betul di tempat tidur ditemukan pinjal gitu. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik teridentifikasi bahwa pinjal yang ditemukan di tempat tidur itu adalah Xenopsila felis gitu ya. Nah, jadi ini juga apa namanya bukti bahwa pinjal itu juga terkait erat dengan kesehatan manusia gitu ya. Kemudian lanjut, nah ini yang balik lagi ke Trypanosoma lewisi, bahwa ini sudah Trypanosoma lewisi saat ini banyak sekali studi-studi yang melakukan deteksi maupun pengembangan metode deteksi untuk Trypanosoma lewisi ini, karena yang dulunya tadi yang saya sempat sampaikan, yang dulunya hanya ke tikus sekarang sudah menyebar ke manusia. Nah, ini gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi dari Trypanosoma lewisi, terutama yang pitting edema ini. Jadi kalau ada pitting edema ini kemungkinan itu terinfeksi oleh Trypanosoma lewisi. Nah, ini kasus yang dilaporkan dipublikasi pada tahun 2022 bahwa penyebaran kasus
atypical human trypanosomiasis itu didominasi di Asia dibandingkan dengan di Afrika, ya. Dan kalau kita lihat dari sekian banyaknya penyebab atau agen penyebab trypanosomiasis pada kasus AHT ini, yang menduduki posisi pertama adalah Trypanosoma lewisi, baru kemudian Evansi dan jenis Trypanosoma yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan penderitanya, bahwa Trypanosoma lewisi yang ditularkan oleh pinjal itu lebih banyak menyerang balita daripada yang dewasa, ya. Nah, ini mungkin adik-adik nanti bisa lihat kalau Trypanosoma lewisi itu seperti ini karena dia ekstraseluler sehingga dia akan mudah sekali dideteksi meskipun dengan pemeriksaan natif, artinya tidak dari darah langsung diperiksa di bawah mikroskop, ya. Misalkan seperti ini yang dari serumnya ini akan jauh lebih gampang dilihat karena trypanosomanya akan mudah dideteksi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih ceritanya si trypanosoma itu, lewisi itu dengan pinjal itu bisa masuk ke manusia gitu ya. Nah, ini pinjal ketika menghisap darah dia itu juga akan melakukan defekasi adik-adik. Nah, karena lumayan sakit sehingga kita secara tidak langsung akan menggaruk kulit kita. Nah, garukan dari kulit kita itu dan di situ ada luka dari gigitan si pinjal tadi itu secara tidak langsung ikut serta berkontribusi untuk memasukkan si trypanosomanya ke dalam kulit kita, gitu ya. Nah, baru setelah itu si trypanostigotnya itu akan berkembang menjadi amastigot dan menginfeksi jaringan. Ya, kemudian dia akan berkembang lagi menjadi trypanostigot, keluar masuk ke pembuluh darah, kemudian ada pinjal menghisap lagi, dia terinfeksi lagi, seperti itu seterusnya, gitu ya. Sedangkan kalau dari trypanosoma dari pinjalnya sendiri, karena dia juga berkembang di dalam tubuh pinjalnya, jadi dia setelah tikus yang dia itu memakan pinjal ataupun dia memakan makanan yang terkontaminasi oleh feses pinjal sehingga dia berkembang di sini, berkembang hingga ke saluran pencernakan dan dia akan keluar melalui feses. Nanti fesesnya itu dimakan oleh pinjal ataupun pinjalnya dimakan oleh tikus. Seperti itu seterusnya, ya. Nah, uniknya adik-adik, Trypanosoma lewisi itu tidak serta-merta itu bahwa dia itu monoform. Jadi bentuknya itu tidak seragam kadang-kadang. Ada yang seragam, tapi kadang-kadang kita mendapatkan bentukan-bentukan yang tidak seragam seperti ini. Ini yang kita dapatkan dari tikus di dataran tinggi. Kalau kita tidak terbiasa, mungkin kita akan mengidentifikasi bahwa ini adalah jenis trypanosoma yang berbeda, tetapi sebenarnya dia itu adalah trypanosoma yang sama, hanya saja kebetulan kita memperolehnya ketika pada fase perkembangan, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya yang kita dapatkan dari ulas darah seperti ini. Nah, jadi sekarang kita ingin membuktikan apakah betul si trypanosoma lewisi yang dari tikus yang dari pinjal itu mampu mentransmisikan penyakit atau memang betul dia sebagai vektor. Nah, kita bandingkan antara tikus dan pinjalnya. Jadi tikus yang kita tangkap tikus, kemudian kita deteksi apakah dia positif trypanosoma lewisi atau tidak. Kemudian kita lakukan analisis molekuler, kemudian kita juga melakukan analisis molekuler di pinjalnya. Jadi pinjalnya tadi kita ekstraksi, kita gunakan primer yang sama dengan tikus. Nah, ini hasilnya adik-adik. Ternyata kalau dari sisi tikusnya, yang positif kita peroleh itu hanya sekitar 23%. Ya, 23%. Yang satu dari mandar, yang satu dari latang. Ini yang positif. Tetapi ketika kita bandingkan dengan jumlah pinjal yang positif trypanosoma lewisi berbalik adik-adik. Ternyata pinjal yang terinvestasi oleh trypanosoma lewisi itu jauh lebih tinggi daripada yang negatif. Artinya apa? Bahwa pinjal ini sangat berpotensi sekali menyebarkan si trypanosoma lewisi di kawasan tersebut, gitu ya. Kemudian kita melihat apakah
tikus yang positif pasti pinjalnya positif, atau tikus yang negatif bisa jadi pinjalnya positif. Nah, kita kawinkan dari data molekuler yang pada pinjal, kita kawinkan dengan data molekuler yang ada pada tikus gitu. Nah, nanti hasilnya kita bisa lihat di belakangan. Nah, ini yang adik-adik yang saya bilang bahwa tidak banyak studi yang melakukan analisis molekuler Trypanosoma lewisi di pinjalnya. Ini hanya sejauh ini kita hanya mendapatkan berapa ini tiga literatur ini. Yang berhasil dia cuma 5 dan 5-5-nya positif. Ini memang tidak bisa kita jadikan patokan ya. Cuma mungkin yang di Vietnam ini 88, yang di Venezuela 95. Ini kita bisa lihat bahwa memang betul pinjal yang positif itu tinggi untuk di Vietnam, tetapi di Venezuela pinjal yang positif itu rendah gitu. Tetapi yang studi yang kita lakukan di Vikia, kita lihat bahwa ini pinjalnya gede sekali, jumlah prevalensinya 71, sedangkan tikusnya itu hanya 23,68%. Artinya peran pinjal ini untuk menularkan si Trypanosoma itu tinggi sekali adik-adik. Nah, ini kita bandingkan ini pinjal tikusnya. Kita bisa lihat ternyata pinjal negatif, tikus negatif, ternyata ada pinjal positif, tikusnya negatif, pinjal positif, tikusnya positif gitu ya. Kemudian kita kawinkan data-data tersebut. Nah, terlihat sekali dari grafik ini adik-adik bahwa pinjal yang tikus yang negatif dan pinjal yang positif itu presentasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tikus positif pinjal positif atau tikus positif pinjal negatif. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa peran pinjal itu dalam penularan sebagai vektor itu cukup signifikan di suatu daerah tersebut gitu ya. Jadi ini juga merupakan studi yang menarik. Mungkin adik-adik juga bisa jadikan ide nanti ketika melakukan skripsi untuk melihat fenomena ini. Nah, ini mungkin slide terakhir. Untuk membuktikan itu, saya mencoba membedah si pinjalnya itu. Jadi pinjalnya saya bedah, kemudian saya ambil saluran pencernakannya, kemudian saluran pencernakannya saya bedah, kemudian saya lakukan pewarnaan GEMSA. Ternyata betul. Ini saya dapatkan dari tikus yang positif. Tikus positif ternyata pinjalnya juga positif di sini. Ini juga alhamdulillah dapat itu. Padahal waktu itu saya bedanya pakai mikroskop yang jadul gitu ya di UI. Ternyata ketika kita lakukan pewarnaan ternyata betul bahwa si pinjal ini dia betul membawa Trypanosoma. Oke, saya kira itu dari adik-adik. Satu lagi nih slide terakhir. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya story ini bahwa pada waktu kita melakukan surveillance tikus, ini kita melakukan pemasangan tikus di rumah seorang nenek-nenek yang sakit gitu. Nenek ini sakit, jadi dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, jadi putranya hanya mengirim makanan gitu, dan dia hanya tinggal di satu ruangan kecil menyatu dengan kamar mandi, dan rumahnya itu dekat dengan bantaran sungai gitu. Nah, setiap kali kita melakukan trapping di sana, kita bisa bilang 80% tikusnya itu adalah positif Trypanosoma lewisi. Nah, kira-kira seminggu kita trapping, nenek ini meninggal. Hanya saja kita tidak mempunyai otoritas untuk mengambil darah sang nenek, sehingga kita tidak tahu apakah neneknya itu juga terinfeksi oleh Trypanosoma lewisi gitu. Jadi ini mungkin kesalahan dari suatu desain penelitian yang mungkin kita tidak sangka gitu. Kalaupun kita bisa bekerja dengan dokter umum katakanlah atau dokter manusia, mungkin kita bisa telusuri bahwa betul mungkin si nenek itu terinfeksi oleh Trypanosoma lewisi gitu. Tapi setidaknya dari sini kita ketahui bahwa Trypanosoma lewisi itu cukup perlu diperhatikan gitu ya, terutama di pinjalnya. Karena kalau dari tikusnya
kalau Trypanosoma lewisi itu sudah menginfeksi tikus, nanti tikus akan eh, membuat pertahanan, memproduksi antibodi blastin namanya, sehingga nanti dia bisa membunuh si Trypanosoma lewisi itu. Nah, si blastin ini bertahan atau dia itu bisa diproduksi seumur hidup kayak kita kena cacar gitu. Makanya biasanya Trypanosoma lewisi itu kita tidak temukan di tikus-tikus yang besar, tapi kita temukan di tikus-tikus yang kecil. Karena tikus-tikus yang besar kemungkinan dia sudah mempunyai antibodi. Sehingga meskipun di tikus yang negatif, tetapi bisa jadi pinjalnya positif, gitu ya. Karena meskipun nanti dia menginfeksi si tikusnya, karena si tikusnya punya blastin, sehingga Trypanosoma lewisnya udah mati. Tetapi si pinjalnya, karena dia itu vektor biologis, dia akan tetap di situ. Nah, dari hasil penelitian tadi terbukti bahwa meskipun tikusnya positif, tetapi pinjalnya itu tetap aja negatif. Meskipun tikusnya negatif, tetapi pinjalnya itu masih banyak yang positif gitu. Mungkin itu yang bisa menjawab kenapa fenomena itu kita peroleh dari hasil hasil investigasi yang membandingkan antara tikus dengan pinjal itu terkait dengan investasi dari Trypanosoma lewisi. Oke, saya kira itu dari saya, Prof. Yunus. Saya tidak menyimpulkan, tetapi nanti mudah-mudahan dari sini ada ide-ide buat adik-adik yang yang akan melakukan penelitian ataupun adik-adik mulai bisa berhati-hati ketika melakukan identifikasi baik itu pada pinjal maupun pada caplak. Matur nuwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi sangat wabarakatuh. amat menarik ini. Karena di samping Maturun, Dr. April, sangat amat menarik. Karena apa? Memang kita agak dilematis ya pada saat kita mengambil sampel, kemudian mendesain penelitian, tidak secara komprehensif kadang-kadang. Kan kadang-kadang itu sifatnya, ini kok menarik. Kemudian kita lakukan sampling, melakukan pengambilan sampel. Nah, mungkin sangat dimungkinkan itu bahwa kondisi yang terakhir tadi, bahwa Trypanosoma lewisi itu bisa dipinjak karena kita tahu pergerakan pinjal dengan melalui loncat. Nah, tatkala si nenek itu juga bergumul dengan situasi seperti itu, kemungkinan besar juga bisa terjadi karena ternyata data yang tidak dapatkan bahwa meskipun di tikusnya negatif, tetapi di pinjalnya positif, dan itu kemungkinan besar juga bisa menjalar. Nah, ini sangat menarik fenomena itu, dan kebetulan belum dipublikasi, dan ini nanti mungkin Dr. April akan mempublikasi hal itu karena itu sangat menarik fenomena itu. Dan di kita tikus itu adalah hewan yang sangat akrab dengan kita. Macam-macam tikus itu bisa terjadi di sekitar rumah kita, apalagi di Surabaya gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana di pasar-pasar becek, di pasar-pasar tradisional yang wet market itu yang sangat-sangat amat. Nah, kita tahu di wet market itu, wah kalau di Surabaya itu, wah kita bisa tahu bagaimana orang itu dengan familiarnya, dengan friendship-nya, dengan tikus itu sangat luar biasa. Betul, saya berulang kali memang perintahan tikus dengan kolaborator dari Jepang begitu ya. Nah, adik-adik sekalian, bahwa ini adalah waktu kita masuk ke sesi diskusi. Barangkali ada sesuatu yang ditanyakan untuk ingin tahu lebih jelas tentang bagaimana sih kebetulan baik itu caplak maupun pinjal yang berperan penting di dalam, terutama hal-hal yang terkait dengan misalnya bagaimana kita bisa secara sederhana dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. April tentang baik diagnosis mulai dari mikroskopik, kemudian dilakukan dengan SEM, kemudian dilakukan dengan secara molekuler untuk menggunakan primer-primer yang spesifik, itu sangat menarik. Sekalipun memang dalam prakteknya memang tidak mudah, tetapi itu bisa dilakukan karena memang itu bisa kita lakukan. Dalam artian kalau sekarang molekuler tidak terlalu seperti dulu ya, dari sekarang sudah familiar kita, sehingga saya pikir ini adalah suatu program atau guest lecture yang sangat penting
dalam rangka untuk meningkatkan knowledge kita. Kami persilakan adik-adik atau dari Bapak Ibu sekalian yang masih bisa Ini kelihatannya ada ini, memanfaatkan waktu ini untuk berdiskusi. Silakan. saudara Roni tadi, monggo mungkin. Iya, Silakan. ya. Terima kasih Pak Moderator. Saya diberi kesempatan. Perkenalkan saya Dr. Roni dari Universitas Patimura Ambon. Ya, kebetulan Pak April, terima kasih banget materinya, saya ikut dari awal sampai akhir dan saya berterima kasih sekali untuk materi ini. Kebetulan saya juga peneliti caplak dan selama ini saya riset caplak di kambing dan kerbau moa. Salah satu kerbau endemik di Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Dan saya menemukan spesies yang sudah saya publikasi 2023 dengan identifikasi karakter morfologi dengan SEM. Ya, kebetulan saya gandeng Bu Ana Sahara dan juga Prof. Bambang dari Unsud. Dan kami menemukan bahwa itu caplak spesiesnya Hemiepiphysalis bispinosa. Nah, di karakteristik morfologi sudah jalan dengan karakteristik untuk identifikasi juga, kemudian mikrobiota untuk jamur juga dengan teknik metagenomik. Yang saya mengalami kesulitan itu pada virus. Nah, pada virus itu yang sampai sekarang akhirnya saya melakukan deteksi satu persatu menggunakan primer juga, tapi nihil juga. Akhirnya saya lagi mandek untuk itu. Nah, gimana dulu di April mungkin pengalaman gitu. Namanya terima kasih sekali untuk ada mikroskop apa yang tadi zoom itu apa tuh. Harus banget tuh. Mungkin tuh dari saya kira-kira solusi gimana sih untuk kasus saya yang virus ini mengidentifikasi virus pada caplak Wah, ini kayaknya freeze ini. Ya, pada intinya mungkin Dr. April bisa menyimpulkan pertanyaannya. Tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi intinya mungkin, punten Prof, ini langsung saya jawab atau bagaimana? Oke, monggo Dr. April. Iya, yang saya tangkap adalah bagaimana melakukan deteksi virus dari caplak gitu ya. Nah, kalau dari karena kan virus tergantung apakah itu virus RNA atau DNA gitu. Nah, sejauh ini yang studi-studi yang dilakukan itu menggunakan real time PCR, Dr. Roni gitu. Termasuk yang tadi yang SFTS tadi itu dari darahnya, dan beberapa caplak yang sudah dideteksi itu menggunakan real time PCR. Karena kan mungkin buat screening aja ya, bukan buat untuk dilakukan sequencing gitu. Saya kurang tahu Dr. Roni kegagalannya itu apakah di tahap ekstraksinya atau di tahap PCR-nya, dan saya juga kurang tahu metode deteksi apa yang Dr. Roni pakai, apakah PCR konvensional ataukah PCR real time PCR atau reverse transkripsi PCR, saya kurang tahu gitu. Tapi yang biasanya teman-teman di BRIN ataupun juga beberapa peneliti mereka itu menggunakan real time PCR, dan biasanya mereka tidak mengalami kendala, kecuali kendalanya tantangan itu kontaminasi kadang-kadang kendalanya itu di kontaminasi. Tapi sejauh itu dilakukan dengan benar, dengan steril, itu insya Allah tidak ada masalah itu Pak Roni. Even bahkan kemarin yang ahli dari Korea itu bilang, kamu nggak perlu pakai media apapun untuk isolasi itu, nggak harus caplaknya, mungkin pakai RNA letter katakanlah untuk transportnya itu, karena itu virus. Enggak, saya hanya ngambil, saya taruh plastik, kemudian saya lakukan perforasi, udah bisa, kata dia gitu. Saya sendiri belum pernah nyoba. Biasanya saya kalau untuk virus termasuk main-main dengan tikus itu kita biasanya taruh di RNA letter gitu, untuk hati-hati, untuk menjaga aja. Meskipun menurut pengalaman yang peneliti dari Korea itu, tanpa itu pun dia bisa jalan gitu. Mungkin ada beberapa faktor Dr. Roni ketika koleksi, apakah
Karena Indonesia itu kan kondisinya tuh kadang-kadang agak ajaib gitu ya. Maksudnya tuh sering kontaminasi atau seperti apa. Makanya Iya, mungkin iya, kita iya. perlu kehati-hatian gitu. Iya. Mungkin bisa pakai RNA letter, Dokter Roni, pada waktu koleksi jadi ditaruh di situ si caplaknya itu sehingga nanti virusnya masih bagus gitu kan. Kemudian ekstraksinya seperti apa, kemudian metode seperti apa itu terkait jadi kita harus metani satu-satu itu kira-kira masalahnya di mana gitu. Ya. Demikian Prof. Iya, iya. Ya, itu memang bagian Oke. dari optimalisasi untuk bisa melihat ini ya keberhasilan itu apa. Memang kadang-kadang PCR itu kadang-kadang kalau ada kendala seperti itu memang harus dirunut satu persatu dari awal-awal mulai Oke. sampling itunya. Iya. Oh. Itu Ya. Pak Roni, jawaban mungkin ada yang mesti dilanjutkan atau cukup? Wah, ini Pak Roni ini termasuk ini apa? Reviewernya ini Pak Prof Yunus. Selamat datang Pak Roni di di Parasit ya. Beliaunya adalah reviewernya jurnal Parasit. Matur nuwun sudah hadir. Oh, matur nuwun Pak. Ternyata Salam kenal tidak Dokter jauh-jauh Roni. ya. Selamat siang Tidak Pak Roni jauh-jauh kita Kundo. dapatkan. Nggih, Pak Roni matur Oh nuwun. iya. Pak Roni Nggih, nggih, nggih. memang penelit ya. Nggih, Ini nggih. Ambon Wah, Manis Pak ini. Marcel ini Pak Roni. Pak Marcel. Nggih, nggih, nggih. Ambon Manis. Kalau ada yang mesti ditanyakan lagi, kami persilakan. Kalau memang masih ada, mumpung kita masih ketemu dengan Dr. April yang sudah memaparkan materinya yang sangat banyak, sekalipun memang dari dasar kemudian berkembang menjadi riset-riset yang sifatnya bisa men-screening lingkungan terkait dengan peranannya caplak dan pinjal gitu. Dok April, ini saya mau tanya ini. Nanti di-share ya. Yeay. Dok Saya April, takut ini- bisa jadi Insya Allah Dokter nanti kita share. nggak apa-apa, Nanti mumpung- berkenan Dr. April materinya di-share. Nanti kita kita. Oke, nanti saya kirim ke Dokter Mufa, saya bentuk Ah, PDF Oke, kan. siap. Nanti Iya. kita Dok. kirim ke Ya. Pak Dr. Roni. Iya. Dok Iya. April, itu Trypanosoma lewisi bisa bertahan di pinjal itu sudah ada riset nggak? Berapa lama dia di pinjal itu? Kalau misalnya Trypanosoma evansi kan itu kan termasuk dia tidak berkembang kan, hanya di lalat itu kan Iya. ada waktunya. Nah ini kalau di pinjal ini bisa bertahan berapa lama? Oke. Apa sudah ada penelitian ini, Dok? Nah, Iya. ini perlu riset tersendiri kayaknya ini. Oke, Dokter Mufa, mungkin sebelum menjawab ke sana, jadi ada dua lifespan yang berbeda antara di tikus dengan di pinjal. Nah, di tikus itu biasanya ketika dia kena, kemudian kurang dari 10 hari dia sudah produksi puncak, terus ngilang karena ada blastin tadi itu. Jadi kadang-kadang kita itu tidak berhasil untuk menginokulasi Trypanosoma lewisi itu di tikus. Kecuali kalau kita ikutin awal 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita terlambat sedikit udah hilang itu. Jadi benar-benar hilang di tikusnya itu karena ada blastinnya itu. Nah, sementara yang dipinjal itu Dok Mufa, belum ada penelitian. Saya belum baca penelitian berapa lama, tetapi kalau kita lihat dari siklus hidupnya, kemudian tidak adanya faktor yang bisa membunuh si Trypanosoma lewisinya itu di pinjalnya, itu sepertinya seumur hidup itu Pak Dok Mufa. Makanya Iya, kalau kita lihat kemungkinan besar begitu. persentase dari pinjalnya tadi tinggi sekali dibandingkan dengan tikusnya tadi itu, karena memang dia akan terus di situ. Sementara si tikusnya udah punya antibodi si blastin tadi, makanya dia bisa rendah gitu. Mungkin seperti itu, Dok Mufa. Nanti coba saya tanyakan ke logikanya Mas Ken bisa masuk itu. Matur nuwun. Termasuk yang ada di nyamuk dari antigen atau agen infeksi yang ada di nyamuk juga begitu, sepanjang nyamuknya masih bisa bertahan. Cuman karena nyamuk itu siklusnya kan pendek, nggak terlalu pendek. dari mulai. Oke. Itu harus kita sendiri Pak Mufa.
kita coba mencari itu untuk kita kembangkan itu. Berapa lama sih itu harus kita Culture, buktikan soal itu. culture apa namanya Iya, bikin betul culture itu. pinjal Iya. gitu. Ada lagi dari mahasiswa barangkali ini masih ada kesempatan untuk bisa April, apa namanya? ditunggu Nggih, Prof. publikasinya. Biar Oh, datang nggih, ke Prof. disertasi. Siap, siap, Prof, siap. Monggo, silakan kalau mau ada pertanyaan. Barangkali dari itu apa namanya? Mahasiswa barangkali atau dari Itu tadi ada Mbak peserta lain yang Harlita, Mbak Santika ya, Mas Evan, Mbak Linta. Permisi, Prof. monggo silakan. Mohon izin untuk bertanya, nggih, Prof. Nggih, monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin Ya. bertanya. Yang Dokter, keras suaranya nggak apa-apa. tadi saya sempat mendengar ada capla yang ada di ular apa ya tadi? Itu bagaimana ya cara untuk mendapatkan dari spesies tersebut? Apakah bisa secara langsung atau harus ada trik-triknya untuk mendapatkan dari spesies itu ya? Terima kasih. Spesies apa ini? Spesies caplak atau Caplaknya tadi Dari ularnya. oh dari ularnya? Iya. Iya ya. Kan ular biasanya buas gitu atau itu Nggih. dapatkan dari yang ular jinak atau bagaimana? Terima kasih. Monggo. Nggih. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Harlita. Jadi kalau yang kita tampilkan tadi itu kita dapatnya itu di damkar, Mbak Harlita. Memang kita butuh pawang sih yang untuk apa namanya untuk ngambilkannya. Jadi kita nggak koleksi sendiri, takut juga. Sama ketika kalau kita ke kebun binatang, saya dulu pernah waktu jadi mahasiswa cari ke kebun binatang dapat ular piton, tapi yang ngambilkan juga pawangnya gitu. Jadi bukan kita. Karena kan itu biasanya dia di sisik-sisiknya gitu. Termasuk yang di luar sanca itu di bawah lehernya itu yang kita dapat yang tadi gambar kecil-kecil di bawah lehernya itu dapatnya itu. Jadi memang kalau kita memang tidak punya tidak punya ada teman tidak punya keahlian untuk itu, jadi sebaiknya pawangnya Mbak yang mengkoleksi. Jadi nanti kita tinggal dapat hasilnya aja, tapi kita tungguin di situ gitu. Ya. Begitu Mbak Rita.